Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil kerja kami lingkungan kerja organisasi. Dengan saya sendiri, Nurul Suturohma, NIM 075, Wafik Anggi Mausaini, NIM 076, Dewi Kristina Malia, NIM 082, Alvin Nurul Aini, NIM 085, Hana Hanifah, NIM 088. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi menurut Stephen P. Robbins adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Maka dari itu, organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Sebuah perusahaan atau organisasi yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan yang dikelolanya, organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan di seputar lokasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian lingkungan organisasi tersebut terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal, di mana lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Selanjutnya. Lingkungan organisasi yang pertama yaitu lingkungan eksternal yang merupakan semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Organisasi mendapatkan input berupa bahan baku, uang, tenaga kerja dari lingkungan eksternal, kemudian ditransformasikan menjadi produk dan jasa sebagai output bagi lingkungan eksternal. Next. Lingkungan eksternal terbagi menjadi beberapa unsur menurut C. Williams. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal mikro. Yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan membeli produk, barang, dan jasa. Perusahaan tidak dapat hidup tanpa dukungan pelanggan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan usahanya, suatu perusahaan perlu mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu pesaing. Pesaing adalah perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Perusahaan harus melakukan analisis pesaing, yaitu menentukan siapa pesaingnya dan mengantisipasi pergerakan pesaing, serta memperhitungkan kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang ketiga yaitu pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Terdapat hubungan saling ketergantungan antara pemasok dan perusahaan. Dan yang keempat yaitu perwakilan-perwakilan pemerintah. Peraturan-peraturan industri yang ditetapkan oleh perwakilan pemerintah ini harus ditaati oleh organisasi dalam operasinya. Prosedur perizinan dan pembatasan-pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Next. Yang kelima yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini seperti bank sangat dibutuhkan perusahaan untuk menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatannya seperti pendanaan untuk membangun fasilitas baru dan membeli peralatan baru serta pembelanjaan operasi-operasinya. Yang keenam yaitu partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketujuh yaitu regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis dengan membuat aturan-aturan main yang dapat disepakati oleh semua pihak di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu masyarakat umum. Yang pertama, masyarakat umum yang menjadi pihak yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan seperti pelanggan, masyarakat sekitar perusahaan, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu masyarakat umum yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya lingkungan eksternal makro. Yang pertama ada ekonomi. Keadaan ekonomi satu negara akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalamnya.
Para manajer perusahaan harus selalu mengantisipasi variabel-variabel ekonomi seperti kecenderungan inflasi, tingkat suku bunga, kebijakan fiskal dan moneter, dan harga-harga yang ditetapkan oleh pesaing agar perusahaan dapat tetap tumbuh. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan atau input menjadi keluaran atau output, sehingga perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produk dengan lebih efisien. Selanjutnya ada politik hukum, di mana komponen politik hukum adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Komponen politik hukum ini dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan. Yang terakhir ada sosial budaya. Komponen sosial budaya merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Next. Lingkungan yang berubah. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Perubahan ini terdiri perubahan yang stabil, di mana angka perubahannya lambat, dan perubahan dinamis, di mana angka perubahan lingkungan adalah cepat. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Selanjutnya ada menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir ada menghadapi ancaman dan kesempatan. Dari berbekal informasi yang dirangkum mengenai hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan, dan budaya organisasi. Next. Di dalam lingkungan internal terdapat yang pertama pemilik organisasi atau owners. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Yang kedua, tim manajemen atau board of management or directors, yaitu orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga, para anggota atau para pekerja, yaitu employee. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena tingginya peran para pekerja, maka mereka merupakan aset bagi organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, lingkungan fisik organisasi atau physical work environment, yaitu sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan seperti sumber daya uang, sumber daya alam, dan sumber daya informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, selanjutnya adalah hubungan lingkungan organisasi. Lingkungan bagi sebuah organisasi merupakan sebuah kepercayaan. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang dimaksud sebagai lingkungan. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya, bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya, serta antara satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi dapat dianalisis melalui 2 dimensi, yaitu melalui kompleksitas dan stabilitas. Kedua dimensi ini menentukan besarnya ketidakpastian lingkungan yang harus dihadapi oleh organisasi. Kompleksitas atau keragaman lingkungan menunjukkan
heterogenitas atau banyaknya elemen-elemen eksternal yang berpengaruh terhadap berfungsinya suatu organisasi. Kompleksitas yang mengacu kepada kekuatan yang mempengaruhi organisasi misalnya jumlah kompetitor. Sedangkan stabilitas lingkungan menggambarkan kecepatan perubahan yang terjadi pada elemen-elemen lingkungan. Lingkungan terdiri dari jenis lingkungan yang sangat stabil hingga lingkungan yang sangat tidak stabil. Next. Studi kasus pengaruh lingkungan dalam organisasi. Studi kasus pada PT Kantor Pos Indonesia. Dulu kantor pos merupakan primadona dalam urusan pengiriman surat dan dokumen. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat, kantor pos mulai terlupakan karena telah muncul berbagai alat-alat berteknologi tinggi yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengirim surat ataupun dokumen dengan melalui email, smartphone, dan berbagai sosial media yang menawarkan banyak kemudahan, efektivitas, dan efisiensi yang dapat dicapai dalam pengiriman surat. Dengan lingkungan eksternal yang telah berubah, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, stakeholder yang berperan dalam kantor pos mengambil suatu kebijakan atau langkah yang dibuat agar kantor pos tidak mati begitu saja dan dapat kembali menjadi pilihan masyarakat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Sekian, terima kasih.